Kebakaran hanguskan 30 rumah, api menghanguskan 30 rumah dan 2 bangunan sarang burung walet. Sempat dinyatakan hilang, seorang ibu rumah tangga tewas di dalam sumur. Kebakaran ratusan hutan lahan gambut merambat ke permukiman warga. Ya, halo, selamat siang pemirsa. Saya Pram Senjaya kembali hadir untuk menemani Anda dalam Ain Siang hari ini. Dan selain 3 informasi tadi pemirsa, kami juga punya informasi menarik lainnya yang akan dipandu oleh rekan saya Bernadetta Ginting. Halo, apa kabar Bernadetta? Baik, ada informasi apa saja hari ini akan disampaikan pada Ain Siang kali ini? Ya, Pram dan juga pemirsa, hari ini kita memiliki informasi terkait dengan penularan COVID-19 pada hewan peliharaan. Masyarakat diimbau untuk lebih hati-hati terhadap penularan COVID-19 antara manusia dengan hewan peliharaan. Nah, bagaimana mengetahui hewan peliharaan ini terjangkit corona? Simak ulasannya hari ini bersama informasi lainnya dari sejumlah daerah. Pemirsa, inilah News Siang selengkapnya. Kita awali informasi siang hari ini dari kasus kebakaran yang menghanguskan 30 rumah dan 2 bangunan sarang burung walet di Kelurahan Tumbang Rungan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah terungkap. Pelaku pembakaran ternyata berniat membakar rumahnya sendiri karena cekcok masalah rumah tangga dengan sang istri. 30 rumah dan 2 bangunan sarang walet di Kelurahan Tumbang Rungan, Kecamatan Pahandut, Palangkaraya ludes terbakar. Angin kencang mempercepat kobaran api menjalar ke barang-barang yang mudah terbakar. Warga dan petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api. Kobaran api berasal dari salah satu rumah warga hingga merembet ke rumah lain yang berdekatan. Dari hasil penyelidikan dan keterangan sejumlah saksi, penyebab kebakaran dilatar belakangi faktor kesengajaan. Polisi telah mengamankan seorang pria bernama Abdullah, usia 46 tahun. Abdullah berniat hanya membakar rumahnya sendiri karena cekcok masalah rumah tangga dengan istrinya. Pelaku kini telah diamankan di Polresta Palangkaraya untuk menjalankan pemeriksaan lebih lanjut. Ya, saat ini kita sudah mengamankan satu orang pelaku, ya. Satu orang pelaku yang memang diduga awalnya karena cekcok masalah rumah tangga, sehingga dia ribut dengan istrinya dan emosi, sehingga dia sebenarnya hanya membakar rumahnya saja, hanya merembet ke 30 pintu dan 2 sarang walet ini. Gitu. Untuk pelaku sudah diamankan dan juga penanganan di Satreskrim Polresta Palangkaraya. Sementara itu, untuk membantu meringankan beban puluhan kepala keluarga korban kebakaran, jajaran Polda Kalimantan Tengah memberikan bantuan makanan siap saji dan paket sembako. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. Sempat dinyatakan hilang, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat ditemukan tewas di dalam sumur. Proses evakuasi dilakukan hingga tengah malam. Seorang ibu rumah tangga bernama Desmawati ditemukan meninggal dunia di dalam sumur tidak jauh dari rumahnya. Ibu rumah tangga warga Nagari Bungo, Kecamatan Luhak, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, sebelumnya sempat dinyatakan hilang. Warga beramai-ramai mencari Ibu Desmawati dan berhasil ditemukan dengan kondisi tidak bernyawa di dalam sumur dengan kedalaman 20 meter. Warga dan tim penyelamatan dari Dinas Kebakaran dan Basarnas Kabupaten 50 Kota berhasil mengevakuasi Ibu Desmawati, meski dengan bersusah payah selama 2 jam. Tangis keluarga pecah saat jenazah berhasil dievakuasi dan dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Sempat dinyatakan hilang dan ditemukan oleh warga di dalam sumur. Untuk evakuasi kami lakukan secepat mungkin bersama-sama dengan Damkar 50 Kota, Posar 50 Kota,
masyarakat dan pihak nagari. Pada TW 23/17 si korban telah berhasil dievakuasi dan dibawa ke rumah duka. Belum diketahui penyebab korban bisa berada di dalam sumur. Hingga kini petugas kepolisian masih dimintai keterangan dari sejumlah warga untuk mengungkap meninggalnya Ibu Desmawati. Dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 remaja putri di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara adu jotos hanya karena rebutan pacar. Mirisnya, keduanya masih duduk di bangku sekolah. Salah satu pihak keluarga melaporkan kejadian ini ke Polres Muna. Dua remaja putri berinisial S yang masih duduk di bangku SMP dan G yang duduk di bangku SMA saling pukul akibat rebutan kekasih. Peristiwa ini terjadi di Jalan Bunga Cempaka, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Si perekam video bukannya melerai, malah justru menyoraki keduanya. Tak terima anaknya jadi korban, keluarga S melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Muna. Pihak kepolisian akan mengumpulkan keterangan dari saksi dan menunggu hasil visum sebagai bagian dari penyelidikan. Jadi terkait dengan dugaan kekerasan terhadap anak di umur ini masih dalam proses penyelidikan. Setelah itu kami akan lakukan gelar perkara dari pengukuhan. Pihak kepolisian belum menetapkan tersangka atas kasus perkelahian 2 remaja putri tersebut. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Sebuah video singkat viral di masyarakat, 2 pemuda bertarung dengan tangan kosong, sementara puluhan pemuda lainnya menonton tanpa melerai keduanya. Polisi berhasil menangkap 8 pemuda yang menginisiasi pertarungan bebas tersebut. Ini bukan pertarungan Ultimate Fighter Championship UFC yang kerap kita saksikan di layar kaca. Ini terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pertarungan bebas 2 pemuda yang dipimpin seorang wasit tanpa perlengkapan keamanan. Kerumunan warga menyaksikan pertarungan, membentuk lingkaran sambil bersorak menyemangati jagoannya, saling beradu hingga terjatuh ke tanah. Dialek suara terdengar dalam video menunjukkan kosakata bahasa Makassar. Dari percakapan pesan WhatsApp yang tersebar juga menegaskan jika arena pertarungan ini berada di salah satu sekolah di Jalan Ince Nurdin, Kota Makassar. Diduga duel dilakukan secara terorganisir. Akun media sosial @makassarstreetfight masif mengunggah video pertarungan tanpa keamanan. Akun Makassar Street Fight juga mengunggah jadwal dan pemuda yang akan bertarung. Polrestabes Makassar langsung melakukan penyelidikan terkait lokasi dan oknum yang berperang dalam video ini, baik pelaku yang duel, penonton, hingga pemilik akun media sosial. Viral di salah satu akun media sosial. Jadi kejadiannya kurang lebih hari Senin dini hari, itu di sekitar Jalan Ince Nurdin. Hingga saat ini akun media Street Fight diduga fasilitator utama pertarungan bebas yang diikuti lebih dari 4.000 warganet. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Polisi sudah menangkap 2 petarung dan 6 penonton dalam kasus tarung bebas di Makassar tersebut, pemirsa. Kita akan membahasnya bersama dengan Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol I Zulpan. Selamat siang, Pak Zulpan. Selamat siang, iNews TV Mbak Reta. Baik, Pak Zulpan, ini sejak kapan tarung bebas ini sudah mulai berlangsung di wilayah tersebut, Pak? Ya, jadi perlu saya sampaikan bahwa kegiatan Makassar Street Fight atau bisa juga dikatakan pertarungan jalanan ini yang viral di media sosial ini terjadi di awal bulan Agustus, yaitu tepatnya pada tanggal 1 Agustus pukul 23.00 mulainya sampai dengan selesai. Nah, ini dilakukan oleh akun Instagram yang melakukan pencarian kepada para petarung melalui penawaran hadiah, dan juga para penonton yang akan mengikuti acara ini pun wajib melakukan registrasi. Penonton ditarik biaya 10.000, kemudian kepada
para pemenang petarung pun akan ada hadiah yang diberikan oleh panitia, yaitu sebesar 1,5 juta. Kemudian kegiatan ini baru berlangsung, jadi ini bukan lama, jadi baru mereka memulai kegiatan ini. Kemudian setelah itu viral, ya. Kemudian setelah viral kita melakukan penyelidikan dan kita ketahui lokasi kegiatan ini berada di Jalan Ince Nurdin, Kota Makassar, tepatnya dekat SMK 7, ya. Kemudian kita melakukan pendalaman. Kemudian kemarin, hari Rabu, tim dari Polrestabes Makassar berhasil mengamankan 8 orang, di mana 2 orang merupakan petarung yang tampak di dalam video viral tersebut, kemudian 6 orang yang lain adalah para penonton. Baik, jadi sejak tanggal 1 Agustus total sudah ada berapa kali perhelatan tarung bebas ini, Pak? Ya, sementara kita masih melakukan pemeriksaan ya, berdasarkan keterangan yang kita peroleh dari kemarin, itu baru mereka memulai 1 kali pertarungan. Para petarung ini ya, baru 1 kali melakukan pertarungan dan mereka tidak saling mengenal juga. Baik, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap penyelenggara dari tarung bebas ini, sebenarnya apa motifnya selain memang ada hadiah ataupun juga menarik biaya daripada penonton? Ya, motif tentunya sesuai dengan apa yang ditawarkan di dalam akun Instagram Makassar Street Fight tersebut, bahwa mereka menjanjikan fasilitas, kemudian hadiah dan bonus serta sebagainya sebagai perangsang bagi petarung, ya. Kemudian bagi para penonton tentunya juga ini ada indikasi juga di situ, katakanlah bisa bertaruh, ya. Dalam hal ini bisa dikatakan melakukan perjudian, ya, memilih siapa pemenang di antara mereka. Nah, sehingga menarik daripada minat penonton dan juga para penonton ini wajib melakukan registrasi kepada akun Instagram tersebut, ya, dan ditarik registrasi sejumlah Rp10.000. Oke, Pak Zulpan, berarti ada unsur perjudian ya dalam tarung bebas ini? Ya, karena kalau di sana di dalam para penonton kan bisa bertaruh di sana ya. Nah, mereka melakukan pertaruhan siapa yang akan jadi pemenang di antara 2 petarung itu. Oke. Terakhir Pak Zulpan, apakah ada rahasia di beberapa wilayah supaya pertarungan ini tidak terjadi lagi? Ya, tentunya kita harapkan ya, ini kesadaran daripada masyarakat juga. Kita tahu saat ini situasi pandemi, kita berkumpul saja ini sudah melanggar prokes, apalagi Kota Makassar ini juga merupakan kota yang menerapkan PPKM level 4. Nah, tentu ini sangat disayangkan ya, ini melanggar aspek kesehatan. Kemudian dari aspek hukum juga pertarungan 1 lawan 1 ini juga bisa dikenakan pidana. Sementara pasal yang kita kenakan kepada mereka khususnya petarung ini adalah pasal 184 KUHP ayat 2 ya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Zulpan. Kami tetap menunggu bagaimana perkembangan terbaru dari penyelidikan saksi-saksi. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Spesialis pencuri tas di toko diamankan Satreskrim Polsek Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Usaha pencuri ini untuk melindungi dirinya dengan berbekal aneka jimat dikalahkan oleh teriakan emak-emak yang membuatnya tertangkap. AM tak berkutik saat dibekuk Satuan Unit Reskrim Polsek Cepu. Ia ditangkap saat beraksi bersama rekannya di sebuah toko. Sebuah jimat yang dibawa untuk melindunginya saat beraksi rupanya kalah dengan keberanian emak-emak yang menjadi korbannya. Jimat-jimat ini untuk apa, Mas? Sakit-sakit dulu. Enggak untuk keselamatan. Ya. Kalau biar mencuri selamat. Tapi pas itu enggak selamat ya? Iya. Terus hasilnya untuk apa ya? Hasilnya? Makan lah. Ada yang untuk kebal enggak jadi? Enggak ada. Mana kebal berarti kondang jangan. Saat kejadian, rekan AM berpura-pura membeli bawang merah. Saat korban lengah melayani pembeli lain, tas berisi uang Rp12 juta dibawa kabur. Melihat tasnya dibawa kabur, korban langsung berteriak. Beberapa menit kemudian kami diberi laporan, kemudian kami mendatangi tempat tersebut dan mengamankan 1 orang atas nama AM. Jadi AM ini berasal dari Kabupaten Bangkalan, Madura, beserta temannya yang masih kita cari itu berasal dari Kabupaten Nganjuk. Petugas kini tengah memburu pelaku rekan AM yang melarikan diri.
Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Pasangan suami istri di Karawang, Jawa Barat ditangkap polisi karena membegal seorang sopir taksi online. Kedua pelaku melakukan aksinya lantaran tidak mempunyai biaya untuk berangkat ke Malaysia. Adi dan Bintang sejauh ini hanya bisa terdiam setelah petugas kepolisian Polsek Teluk Jambe Timur menangkap keduanya atas aksi pembegalan terhadap seorang supir taksi online di Karawang. Otak dari aksi kriminal ini adalah sang istri. Sang istri Bintang meminta suaminya merampok sebagai jalan pintas mendapatkan biaya untuk digunakan ke Malaysia. Ya, satu malam sebelum kejadian kan istri bilang, emang kami berdua nggak punya uang, pengen ke luar negeri. Istri bilang, yang besar aja, mobil sekalian. Ya saya nggak ada uang sih Pak. Ya emang salah saya. Pak Sutri ini kemudian menyewa taksi online yang dikendari oleh Asrudin dengan rute Pasar Induk Cikopo menuju Desa Pinayungan, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang. Di tengah perjalanan, pelaku meminta sopir untuk mengarah ke area pemakaman. Saat itulah keduanya melukai korban. Dicekik ya dari si perempuan menyekik dari belakang, kemudian si laki-lakinya di sebelah kiri itu memukuli, kemudian digigit juga ya, ada 2 gigitannya di wilayah dada dan tangan ya. Petugas mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 1 unit mobil, 1 buah telepon genggam, dan baju milik korban. Atas perbuatannya, kedua pelaku dikenakan pasal 365 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pihak kepolisian Polda Jawa Timur masih melakukan penyelidikan terhadap informasi jual beli plasma konvalesen di media sosial. Masyarakat yang merasa menjadi korban dugaan penipuan diimbau untuk membuat laporan kepolisian. Di tengah tingginya kebutuhan plasma konvalesen bagi pasien COVID-19, oknum tak bertanggung jawab justru menjadikan penderitaan masyarakat ini sebagai ajang jual beli plasma konvalesen. Dugaan penipuan ini ramai beredar di media sosial. Polda Jawa Timur masih melakukan patroli cyber untuk mengungkap praktik ini. Polisi mengimbau masyarakat yang menjadi korban penipuan untuk segera melapor. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang berkaitan seperti tadi ada info terkait masalah konvalesen. Lebih bagus koordinasi dengan kami dulu dan mengecek kebenaran apakah berita itu benar atau berita itu tidak benar. Senada dengan kepolisian, pihak PMI Jawa Timur meminta warga untuk tidak terjebak pada praktik jual beli plasma konvalesen. Mengingat proses donor adalah sukarela dan harus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Berhubung donor untuk penyintas terkait plasma konvalesen tidak banyak ya, jadi keluarga karena berusaha juga untuk memenuhi tersebut ya, jadi maka kita lihat ada broadcast ya untuk kebutuhan plasma konvalesen. Terapi plasma konvalesen sangat bermanfaat bagi pasien COVID-19 karena mampu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga pasien bisa sembuh lebih cepat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Sejumlah atlet PON Sulawesi Tenggara protes saat akan makan malam. Mereka menduga nasi yang disajikan pihak hotel sudah basi karena mengeluarkan bau tak sedap. Video ini merekam protes atlet dan pelatih cabang olahraga persiapan PON Sulawesi Tenggara di ruang makan pemusatan latihan salah satu hotel di Kendari. Diduga mereka protes karena nasi yang disediakan pihak hotel sudah berbau. Wakil Ketua Komandan Satgas PON Sultra membenarkan peristiwa yang terjadi pada Minggu malam lalu saat para atlet, pelatih, dan ofisial akan makan malam. Akhirnya sejumlah atlet harus makan di luar pemusatan latihan. Satgas PON Sultra telah mengonfirmasi hal ini ke pihak hotel. Steaknya itu nggak ada basi, memang hanya endapan aja.
dari itu kan kalau ditutup nasi itu kan ada endapan kayak embun gitu. Jadi kapan itu lama umpamanya ya sedikit kayak ada rasanya ini aja. Berarti sekarang sudah diperbaiki atau? Oh sudah. Alhamdulillah sudah bagus. Kini cara penyajian makanan diubah agar tidak berdampak pada asupan konsumsi para atlet menuju PON 20 Papua. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Polisi masih menyelidiki kasus sumbangan fiktif 2 triliun rupiah ke Polda Sumatera Selatan yang diberikan oleh Putri Akiditio Herianti. Mabes Polri sampai menurunkan tim internal untuk memeriksa Kapolda Sumatera Selatan untuk mengusut motif Herianti. Polda Sumatera Utara memastikan uang yang dimiliki Putri Akiditio Herianti untuk dana hibah 2 triliun rupiah ternyata tidak cukup. Polisi membuka posko aduan pelayanan sentra untuk warga yang pernah jadi korban penipuan. Kalian terkait dengan nama pemilik rekening, kemudian saldonya, data daripada nasabah ini merupakan rahasia bank. Jadi tidak bisa diberikan oleh pihak bank kepada pihak kepolisian. Jadi ia hanya menyatakan bahwa saldo tidak cukup pada rekening tersebut. Mabes Polri pun turun tangan dalam kasus hibah 2 triliun rupiah ini. Pihaknya akan menurunkan tim internal untuk melihat kejelasan kasus. Berkaitan dengan Kapolda Sumatera Selatan, ya. Ini dari Mabes Polri sudah menurunkan tim, ya, internal, yaitu dari Irsus Itwasum Mabes Polri dan dari Paminal Divopam Polri. Ya tentunya akan ingin melihat kejelasannya seperti apa, kasusnya bagaimana, dan itu adalah ranah daripada klarifikasi internal. Kita tunggu saja hasil daripada kegiatan penyelidikan dan pembahasan internal dari Mabes Polri. Diketahui Kapolda Sumatera Selatan Irjen Eko Indra Heri menerima dana hibah 2 triliun rupiah dari Herianti bersama sejumlah pejabat daerah lainnya pada 26 Juli lalu. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengatakan penerima hibah harus memperhatikan profil pemberi dan calon penerima apalagi jika diterima pejabat negara. Seandainya sumbangan ini diberikan oleh katakanlah 5 konglomerat terbesar Indonesia misalnya yang income-nya mungkin setiap tahun itu triliunan. Profilnya meyakinkan ya. Oke, baik. Profilnya sudah clear. Nah, kalau ini kan itu harus menjaga harkat dan martabat pejabat negara dalam hal ini, jangan sampai kemudian misalnya Kapolda kemudian terkena, karena ini kan nanti akan mencemarkan tentu saja nama yang bersangkutan, lembaga kepolisian dan juga pemerintahan secara umum. Diketahui Akiditio adalah pengusaha asal Aceh. Kini polisi mengusut kasus ini dan telah memeriksa 5 saksi dan akan mendalami motif penyumbang hibah 2 triliun rupiah Herianti. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menangkap DJ Dinar Kendi usai aksinya yang menghebohkan. Ia memprotes kebijakan perpanjangan PPKM level 4 dengan mengenakan bikini di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Aksi tolak PPKM yang dilakukan oleh Dinar Miswari atau akrab disapa dengan DJ Dinar Kendi di Jalan Lebak Bulus Raya, Cilandak, Jakarta Selatan menjadi sorotan masyarakat. Aksi ini menjadi sorotan selain hanya seorang diri dan berbekal papan yang bertuliskan menolak PPKM, wanita kelahiran Bandung, Jawa Barat ini juga hanya menggunakan bikini. Aksi ini kemudian dimuat di akun sosmed pribadi milik Dinar. Namun saat ini postingan telah dihapus oleh sang pemilik. Mudah-mudahan sore nanti kita akan lakukan gelar perkara untuk bisa menentukan apakah unsur-unsur dalam persangkaan pasal yaitu tentang pornografi dan juga undang-undang ITE, ya, karena yang bersangkutan memang yang mengupload di IG-nya, IG saudari DM ini sendiri, ya. Nanti akan kita gelarkan dulu seperti apa hasilnya, apakah memang memenuhi unsur-unsur, juga keterangan saksi-saksi yang ada yang akan kita kumpulkan, kita ambil keterangan.
kalau memang nanti memenuhi unsur-unsur persangkaan di Undang-Undang ITE dan juga pornografi, ini nantinya akan naik ke tingkat penyidikan. Tetapi kita ketahui bersama, ini yang perlu dipahami, bahwa negara kita ini adalah negara Pancasila. Kita adalah Pancasila, negara norma-norma, agama, norma-norma, kesusilaan ini. Langgar protokol kesehatan, Wakil Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya dihukum membersihkan fasilitas umum. Simak informasinya usai jeda berikut.